Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku. Jadi sesuai dengan judul kali ini dan hari ini aku pengen ngomongin tentang ketahanan nasional Republik Indonesia. Pas banget untuk kita bagi masyarakat, warga dan bagi mahasiswa itu penting banget untuk tahu apa itu ketahanan nasional ya. Dan sebelum ke videonya jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Share-nya kemana aja? Ke circle kalian, khususnya circle yang meski banget harus tahu apa sih ketahanan nasional. BTW ini kameranya miringin gitu ya, jadi aku kayak matanya itu bingung harus kesini atau kesini gitu, yang enak bagi akunya gitu. Oke, so let's do video. Oke, jadi ketahanan nasional. Apa sih ketahanan nasional? Ketahanan nasional menurut KBBI memiliki dua kata, yaitu ketahanan dan nasional. Apa sih ketahanan? Ketahanan adalah tetap keadaannya atau kedudukannya meskipun mengalami berbagai hal. Sedangkan nasional adalah bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa itu sendiri, dan dapat disimpulkan menurut harfiah adalah memiliki kekuatan yang tangguh yang dimiliki pada suatu bangsa itu sendiri untuk mencegah, mengatasi segala bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan demi kelangsungan kehidupan masyarakat yang berada di bangsa itu sendiri, guys. Dan menurut Lemanhas, sebelum kita menurut Lemanhas apa itu ketahanan nasional, kita harus lebih mengenal apa itu Lemanhas. Yuk kita kenalan dulu apa itu Lemanhas dan siapa pendirinya. So, let's go. Lemanhas adalah kepanjangan dari Lembaga Ketahanan Nasional yang didirikan oleh Bapak Insinyur Soekarno-Hatta pada tanggal 20 Mei 1965. Lemanhas ini berlandasan yang bertugas untuk next. Nah, Lemanhas itu sendiri memiliki tugas pemerintahan di bidang pendidikan, pimpinan tingkat nasional, pengkajian, strategi ketahanan nasional, dan penetapan nilai-nilai kebangsaan. Gitu. Nah, Lemanhas ini sebagai kita tahu juga ini lembaga yang pemerintahan yang termasuk lembaga yang non kementerian gitu. Dan apa aja sih arti logo Lemanhas itu? Nanti logonya aku taruh di sini. Artinya yaitu bintang emas yang memiliki arti berwarna kuning emas melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Yap, bener banget sama kayak ada di lambang Pancasila yang sila pertama. Sedangkan bunga seroja yang berarti kan berdaun mahkota 5 lembar berwarna putih dengan tepi-tepinya berwarna kuning. Bisa dilihat ya. Nah, terus dan berwarna kuning kunyit pinggiran akhirnya. Bunga seroja melambangkan sifat arif bijaksana yang mendapatkan pancaran menyacahya Pancasila. Tuh kan, bener kan? Pasti ada tentang Pancasilanya. Sedangkan tanda kesatuan atau yang berbentuk seperti perisai itu atau bisa disebut dengan badge ke Lemanhas sesuai keputusan Lemanhas nomor 3 KPTS strip /LPN/65 dengan pinggiran biru terletak di tengah-tengah bunga seroja yang memancarkan sinar-sinar berwarna kuning emas segenap penjuru gitu, guys. Dan menurut Lemanhas, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamika suatu bangsa berisi keuletan, ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional itu sendiri untuk keselanjutan hidup masyarakatnya gitu. Dan Lemanhas juga memiliki kutipan juga, Lemanhas tahun 1997 nomor 11, yang tadi itu 1995 nomor 60, dan yang lanjutnya ini Lemanhas 1997 nomor 11. Apa aja sih isinya? Isinya ada 4 poin, yaitu kebijaksanaan dan strategik yang bersifat utuh menyeluruh terpadu akan menjamin keseimbangan konfigurasi dalam aspek kehidupan nasional. Yang kedua, terjaminnya keseimbangan dan keselestarian antara pendekatan keamanan dan kesejahteraan baik material maupun spiritual. Yang ketiga, BTW nomor 2 ini revisi tahun 2020 mengembangkan kehidupan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Yang ketiga, perencanaan disusun berdasarkan aspirasi yang tepat tentang
kondisi real bangsa dan negara, serta hakikat tantangan ancaman, hambatan, dan gangguan dari luar maupun dari dalam. Yang keempat, pelaksanaan pembangunan nasional selalu didasari sikap mandiri, sikap yang ulet, tangguh, serta mendahulukan sifat-sifat kerakyatan agamis dan kekeluargaan dalam rangka integritas nasional. Dan kalau kita tahu juga nih guys, Indonesia adalah negara yang agamis banget dan memiliki kepercayaan 5 agama, yaitu Islam, Katolik, Kristen atau Protestan, Hindu, Buddha, dan satu lagi 6, yaitu Konghucu. Gitu, masing-masing hidup rukun, damai, dan sejahtera. Semoga seterusnya ya. Dan dalam ketahanan nasional, dasar atau fondasi ketahanan nasional itu sendiri memiliki 5 fondasi, yaitu ketahanan diri, terus ketahanan keluarga, terus ketahanan wilayah, ketahanan regional, dan ketahanan nasional. Ketahanan nasional dimulai dari ketahanan diri atau individu itu sendiri guys, terutama dari kita sendiri, dan mulailah awal yang baik itu dari diri kita sendiri. Terus ciri-ciri dan asas ketahanan nasional apa aja sih? Kita mulai dari ciri-ciri ketahanan nasional. Memiliki 4 poin, yaitu mandiri, dinamis, berwibawa, dan mengutamakan konsultasi dan kerjasama. Mandiri itu sendiri memiliki arti yang memiliki prinsip tidak mudah menyerah, ulet, tangguh, dan memiliki daya saing yang tinggi. Sedangkan dinamis memiliki arti dapat meningkat ataupun menurun fluktuatif tergantung pada situasi dan kondisi bangsa itu sendiri. Berwibawa, ya bener banget, dengan artinya aja udah berwibawa. Pastinya memiliki artinya makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia, makin tinggi pula lah nilai kewibawaan nasional itu sendiri. Apalagi walaupun ketahanan nasional kita di dunia itu tidak seberapa, tetapi kita itu berwibawa banget guys. Dalam Bapak Republik Indonesia yang pertama, Indonesia itu udah dipandang baik banget oleh seluruh dunia gitu. Jadi kita udah dari sebelum didirikannya negara ini, kita itu udah memiliki kewibawaan, dan semoga berterus-terus hingga presiden-presiden yang selanjutnya. Yang keempat, mengutamakan konsultasi dan kerjasama. Wajib banget kita untuk bekerja sama dalam membangun tujuan-tujuan negara ini. Apa aja sih artinya? Sikap konsultasi dan kerjasama serta saling tinggi menghargai, terutama dengan mengandalkan pada kemampuan dan daya atau kekuatan moral dan kepribadian bangsa yang kuat dalam ideologinya gitu. Nah, asas-asas ketahanan nasional apa aja sih? Memiliki 3 poin, yaitu asas kesejahteraan dan keamanan. 2, asas-asas komprehensif, integral atau menyeluruh atau terpadu. Yang ketiga, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Nah, mawas ini terbagi jadi 2, mawas dalam dan mawas luar. Nanti aku taruh di sini. Oke. Nah, apa aja sih arti dari poin yang pertama itu? Arti dari poin yang pertama ialah penyelenggaraan ketahanan nasional menggunakan asas kesejahteraan dan keamanan yang senantiasa terdapat setiap saat dalam kehidupan nasional masyarakatnya. Yang kedua, asas komprehensif, integral atau menyeluruh terpadu memiliki arti ketahanan nasional mencangkup komprehensif integral dalam bentuk perwujudan, kesatuan dan perpaduan yang seimbang. Nah, yang ketiga, asas mawas luar maupun dalam memiliki arti sistem kehidupan nasional akan selalu berorientasi dengan lingkungannya, baik dalam maupun luar, maupun internal maupun eksternalnya. Dalam proses integrasi tersebut dapat timbul berbagai implikasi, baik yang bersifat positif maupun yang negatif, maupun pro ataupun yang kontra gitu. Dan konsepsi dasar ketahanan nasional memiliki 2 macam, yaitu Trigatera Ketahanan Nasional dan Pancagatra. Yap, bener banget. Namanya aja udah Trigatera, otomatis poinnya ada 3. Dan Pancagatra, otomatis poinnya ada 5. Apa aja sih Trigatera Ketahanan Nasional? Trigatera Ketahanan Nasional memiliki 3 poin, yaitu 1, posisi dan lokasi geografi negara. 2, keadaan dan kekayaan alam dan sumber daya alam yang tinggi. 3, keadaan dan kemampuan penduduk. Nah, 3 ini termasuk dalam Trigatera Ketahanan Nasional. Sedangkan Pancagatra memiliki 5 poin, yaitu ideologi,
politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, ketahanan nasional juga mencakup dalam ekonomi, militer, dan sumber daya manusia itu sendiri. Dan geografis Indonesia juga tentu saja strategis. Dan Indonesia itu memiliki geografis yang strategi, dicangkup oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia gitu, dan dicakup juga dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia memiliki sumber daya yang banyak, yaitu memiliki emas di Papua, kita memiliki 7 gunung emas. Dan sayangnya ya guys, Freeport ini masih dipegang oleh tangan asing, belum sepenuhnya oleh kita. Jadi kayak beberapa persennya gitu sama Amerika Serikat dan berapa persen lagi itu sama kita gitu. Semoga kita doain negara kita ini bisa mengolah Freeport dengan sendirinya gitu, demi kesejahteraan masyarakat Republik Indonesia. Oke, sekian dari aku. Terima kasih udah nonton videonya, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. BTW abis video ini di upload, aku bakalan upload video gamers pertama aku. Aku main games Minecraft versi terbaru, yaitu versi 1.20 gitu. So jangan lupa nonton video itu juga ya. Thank you udah nonton video yang ini, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan di share ke circle manapun. Oke, circle mana aja serah kalian. Thank you. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.